Sebenarnya merupakan hak bagi para tersangka ya atau terdakwa untuk memakai pakaian tambahan lah selain pakaian resmi tahanan yang biasanya itu berupa baju atau rompi tahanan. Tapi kan Ya. memang ketika di persidangan yang bersangkutan tidak memakai ini, Mas. Atributnya untuk baju tahanan kan dilepas dengan memakai pakaian biasa kan. Rata-rata kan begitu ya Ya, dalam persidangan itu. betul. Nah, yang disayangkan itu kan tindakan mengubah penampilan menjadi religius itu ya, yang banyak digunakan oleh terdakwa itu sebenarnya hanya untuk memanipulasi dan juga menggiring opini publik agar apa ya, agar tidak mendapat hujatan, bahkan apa sebaliknya mendapat dukungan atau ya apa ya dukungan atau juga simpati lah ya, simpati dari publik. Nah, saya berharap hakim tidak terkecoh ya dengan penampilan yang semu dan juga sebenarnya tidak signifikan itu kalau misalnya gaya berpakaian itu dijadikan alasan hakim untuk misalnya memperingan hukuman yang akan dijatuhkan itu. Misalnya dengan alasan wah yang bersangkutan sudah berperilaku sopan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Nah, ini sinyalnya udah mulai bagus, Prof. Iya, biasa ini. Padahal tanggalnya belum tua kan, ini kok sinyal bleret-bleret ini. Iya, ya mudah-mudahan lah kita bisa berlanjut ya sampai di obrolan ini selesai. Jadi Prof, ada satu pemberitaan di CNN Indonesia ini terkait dengan Jaksa Pinangki yang lepas jilbab usai bebas penjara, Prof. Yeah. Nah, iya, jadi izin saya bacakan pemberitaan di CNN Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengusulkan agar pihak penegak hukum membuat baju khusus di persidangan tanpa harus memakai simbol dari agama tertentu. Hal demikian ia sampaikan merespon beda gaya berbusana terpidana kasus korupsi dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sempat mengenakan jilbab saat persidangan, namun tak lagi memakai hijab saat mendapat bebas bersyarat. Mungkin perlu dibuat desain baju khusus persidangan yang sopan dan rapih tanpa harus memakai simbol dari suatu agama tertentu, kata Dadang saat dihubungi pada Rabu, tanggal 7/9. Dadang mengatakan usulan ini perlu dipertimbangkan karena ia khawatir penggunaan atribut agama dalam persidangan justru menjadi stigma pada agama tertentu. Dikhawatirkan jadi stigma bahwa setiap terdakwa beragama tertentu, kata Dadang. Jadi yang ditakutkan itu terkait dengan stigma, Prof. Nah, apa yang perlu dikomentari, Prof? Yang jenengan komentari dari sensasi jilbab Pinangki ini, Prof? Yang pertama, saya ingin menyatakan sebenarnya prihatin ya ketika misalnya seseorang tersangka atau terdakwa, bahkan ada yang beragama lain tapi tetap memakai simbol ya, simbol atau atribut dari agama. Kemarin baru saja kan, seorang warga etnis tertentu yang agamanya jelas itu bukan Muslim, tapi enggak tahu itu kok tiba-tiba dia memakai kopiah itu bagaimana. Itu kan suatu hal yang menurut saya sangat perlu disayangkan di situ. Termasuk Jaksa Pinangki yang semula kita lihat di akun apakah Instagram atau apa ya, dandanannya juga enggak mengenakan penutup aurat dalam bentuk kerudung ya atau jilbab, kerudung atau dan jilbab maksud saya. Tetapi tiba-tiba ketika menjadi tersangka dan dalam hal menjalani persidangan itu mengenakan pakaian kerudungnya bukan hanya kerudung biasa, kalau saya lihat tuh kerudungnya itu syar'i gitu ya. Jadi sangat jadi menutup dan menyembunyikan betul gitu ya. Kan ada kerudung itu yang sifatnya hanya menutup saja tapi menonjolkan. Ini menutup tapi menyembunyikan, jadi syar'i betul gitu ya, panjang begitu. Nah, yang kedua, saya mungkin ini ya komentar saya ini termasuk itu tindakan yang penuh dengan kepura-puraan lah ya, kepura-puraan atau kemunafikan dan ya boleh dikatakan omong
kerennya itu absurd gitulah ya, absurd. Jadi tindakan yang sangat absurd itu konyol, lucu dan juga tidak masuk akal kadang-kadang ya. Tapi ya itulah yang terjadi di dunia hukum kita ini ya, termasuk dalam hal tadi adalah persoalan cara atau gaya berbusana. Nah, satu kata ini saya kira paling tepat ya untuk menilai perilaku para tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana itu, yang saya nilai itu berusaha untuk mengcover up ya perbuatan jahatnya dengan memakai atribut kesalehan agama dan juga sosial. Nah, kenapa saya katakan absurd tadi? Karena itu saya katakan perilaku yang bohong dan berpura-pura baik, solikah, dan juga sekaligus menghibah ya untuk dikasihani, padahal semua itu kan semu ya. Jadi semua itu sebenarnya semu dilakukan. Lantaran apa? Atribut sosial agama itu tidak biasa dipakai dalam kehidupan sehari-harinya, kan begitu? Iya. Itu Mas yang perlu saya sampaikan untuk yang pertama kali ini. Oke, Prof. Tapi kalau kita bicaranya di ranah hukum, Prof, ada nggak sih bahasan terkait dengan simbolisme atribut keagamaan ini, Prof? Atribut keagamaan itu kan termasuk dalam nomenklatur agama ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya melecehkan atribut agama itu sama halnya dengan berbuat penistaan agama. Ya kan termasuk ini buka tutup hijab semaunya sendiri misalnya begitu ya. Ini kan sebenarnya bisa kita maknai itu sebenarnya melecehkan ya, melecehkan atribut agama, atau kita sebenarnya menyatakan jilbab itu kan sebagai syariat ya, bagian dari syariat dalam hal berbusana, karena ini perintah agama yang sifatnya wajib bagi seorang muslimah yang sudah baligh kan begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya buka tutup tuh dalam tanda kutip, jadi bisa dikatakan itu menistakan agama sebenarnya ya, tapi kan itu tidak bisa kemudian dijerat dengan pasal 156 atau 156A, itu kan tidak bisa demikian, karena memang apa, kita tidak mendasarkan sistem pemerintahan kita itu dengan syariat Islam. Jadi meskipun terkesan ya buka tutup itu merupakan apa ya, seolah-olah kok membuat mainan gitu ya atribut keagamaan ini, tapi tetap kita tidak bisa menjeratnya dengan pasal di KUHP. Ya kita tahu sendiri, kita ini kan negara yang sebenarnya meskipun dulu disebut sebagai religious nation state, tapi kita kan negara yang bisa dikatakan sekuler gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian Mas, sebenarnya Jaksa Agung itu pernah mengeluarkan pernyataan larangan ya bagi terdakwa, atau ya terutama ini sudah di penuntutan ya, itu bagi terdakwa untuk memakai atribut keagamaan. Jika memang apa kesehariannya itu yang bersangkutan tidak memakai atribut keagamaan itu. Nah, penampilan Jaksa Pinangki dalam kehidupan sehari-hari kan tadi saya sebutkan tidak memakai hijab ya. Jadi mestinya dalam hal ini kan terasa aneh ya ketika menjalani sidang di pengadilan negeri itu tiba-tiba berhijab yang dalam bahasa Jawa itu brukut ya. Tadi saya katakan syar'i gitu ya. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa atribut yang dikenakan oleh terdakwa itu sebenarnya tidak mempengaruhi proses persidangan, Mas. Nah, apakah itu menyangkut persoalan tata cara berpakaian terdakwa dalam hal menghadiri persidangan itu saya kira tidak akan mempengaruhi proses persidangan. Dan memang KUHP kita itu ataupun juga KUHAP kita tidak mengatur bagaimana tata cara seseorang memakai pakaian dalam persidangan. Apakah itu harus memakai pakaian sesuai dengan agamanya atau apa, tidak ada aturan secara spesifik ya yang baik ya, terutama ini kalau ini berarti menyangkut mengenai KUHAP, ya, tidak ada aturan secara spesifik di situ. Oke, baik. Prof, tapi di luar bahasan terkait dengan busana ya dan
sensasi jilbab pinangki ini, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Prof. Suteki terkait dengan hukuman yang dijalani Pinangki jika kalau kemudian kita bandingkan dengan vonisnya yang 10 tahun ini, Prof? Ya, menurut saya vonis banding 4 berapa tuh ya? Vonisnya itu kan di awal di 10 PN itu tahun, kan Prof. 4,5 tahun di awal. Oh, Oh, sorry, 4,5 di tahun. awal Oke. itu sorry kok 4,5 tahun toh 10 tahun. Nah, 10 10 tahun, tahun ya. ya di PN Pengadilan Negeri 10 tahun, kemudian dibanding ya itu di korting 4 sebesar tahun. 60% ya, jadi 4 tahun ya, jadi tinggal 4 tahun karena dipotong 6 tahun. Nah, menurut saya itu tidak adil ya, artinya tidak mencerminkan ketajaman rasa kepekaan dan juga keadilan sosial. Nah, dalam hal ini terutama kalau kita berbicara tentang korupsi, kita kan memiliki ya common sense ya sebenarnya, meskipun tidak ditegaskan secara letterlek di peraturan perundang-undangan bahwa korupsi itu kan dikatakan sebagai extraordinary crime kan begitu. Nah, ini Ya, betul. sudahlah dia menjadi seorang jaksa, ya berarti juga dia menjadi seorang penegak hukum, tetapi kok hukuman terhadapnya itu menjadi rendah gitu loh. Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Angelina Sondag kan, ya Angelina Sondag itu justru ketika banding ya itu tetap ya tidak dikurangi ya 4,5 tahun itu di PN, kemudian banding itu 4,5 tahun. Nah, kemudian kasasi, jaksa itu mengajukan kasasi, justru diperberat menjadi berapa? 12 tahun, Mas. Itu Angelina Sondag. Nah, kemudian di tahun 2015 itu Angelina Sondag mengajukan PK, lalu ya ada potongan itu sekitar 2 tahun. Jadi sebenarnya Angelina Sondag itu diputus selama 10 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini kok ada semacam diskriminasi begitu ya. Yang satu dipotong sampai 60%, tapi yang satunya itu justru ditambahkan dari 4,5 tahun menjadi akhirnya kan 10 tahun. Nah, itu 10 kan tahun. jadi waduh, ini sesuatu yang sangat jomplang ya, kalau kita katakan sangat jomplang, sangat diskriminatif di situ. Tapi ya itulah, karena hakim punya kuasa untuk memutus ya, dalam hal ini terserah hakim juga dalam pertimbangannya itu. Nah, kemudian ketika Jaksa Pinangki sudah melakukan menjalani tindak pidana ya dari 2/3 masa hukuman 4 tahun itu, maka dia juga berhak untuk mendapatkan atau memperoleh pembebasan bersyarat kan itu ya, pembebasan bersyarat itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 itu tentang pemasyarakatan. Jadi memang seorang narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya itu dapat memperoleh pembebasan secara bersyarat. Tentu ada syarat-syarat yang lain selain sudah melaksanakan 2/3 masa pidananya, itu juga harus berkelakuan baik ya, selama menjalani pidana ini juga telah melakukan ini program pembinaan ya di dalam LP itu ya, lapas itu. Dan saya kira juga yang ketiga itu adalah persoalan bagaimana dia dapat atau masyarakat itu dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana itu. Jadi syarat-syarat ini sudah dipenuhi, ya akhirnya Jaksa Pinangki bisa bebas tetapi tetap bersyarat. Ya tentu dalam pembebasan tetap dia berwajib ya untuk melakukan laporan ya, melaporkan diri itu. Oke, baik. Prof, terakhir Prof, apa tanggapan Prof Suteki mengenai pelaku kejahatan yang seringkali, ini kita nggak satu dua Prof, banyak sekali, yang mereka itu memakai atribut keagamaan di persidangan, padahal sebelumnya enggak. Sebenarnya merupakan hak bagi para tersangka ya atau terdakwa untuk memakai pakaian tambahan lah selain pakaian resmi tahanan yang biasanya itu berupa baju atau rompi tahanan. Tapi kan memang ketika di persidangan yang bersangkutan tidak memakai ini, Mas. Atributnya untuk baju tahanan kan dilepas dengan memakai pakaian biasa kan.
Rata-rata kan begitu ya Iya. dalam persidangan itu. Betul. Nah, yang disayangkan itu kan tindakan mengubah penampilan menjadi religius itu ya, yang banyak digunakan oleh terdakwa itu sebenarnya hanya untuk memanipulasi dan juga menggiring opini publik. Agar apa? Ya agar tidak mendapat hujatan, bahkan apa sebaliknya mendapat dukungan atau ya apa ya dukungan atau juga simpati lah ya, simpati dari publik. Nah, saya berharap hakim tidak terkecoh ya dengan penampilan yang semu dan juga sebenarnya tidak signifikan itu kalau misalnya gaya berpakaian itu dijadikan alasan hakim untuk misalnya memperingan hukuman yang akan dijatuhkan itu. Misalnya dengan alasan, wah yang bersangkutan sudah berperilaku sopan misalnya. Nah berikutnya tadi saya sesuai dengan usulan dari anggota, dari Ketua PP Muhammadiyah, Jaksa. ya, PP Dadang Muhammadiyah. Ahmad tadi, kalau perlu memang, apakah mungkin ketika menjalani persidangan itu dibuatkan baju khusus, ya baju khusus yang tidak menunjukkan atribut dari keagamaan tertentu. Kecuali tadi, kalau yang bersangkutan memang dari awalnya di setiap hari itu menggunakan pakaian dengan atribut keagamaan tertentu itu. Nah ini semuanya dilakukan supaya tadi Mas, bahwa nanti kalau setiap persidangan kemudian yang biasanya dia tidak memakai pakaian hijab misalnya untuk perempuan atau laki-laki pakai peci dan koko gitu, kemudian tiba-tiba dia pakai peci dan koko. Nah ini kan seolah-olah umat Islam terus yang menjadi yang tertuduh. Oh, ini berarti yang melakukan kejahatan ini umat Islam. Terus begitu. Nah makanya untuk menghindari stigma negatif itu, saya kira memang saya mendukung ketika misalnya dalam persidangan itu yang para terdakwa itu menggunakan atau diberikan pakaian tanpa dengan atribut tertentu kalau yang bersangkutan memang setiap harinya tidak mengenakan atribut keagamaan tertentu. Saya kira itu, Mas. Ya. Oke, baik Prof. Suteki, luar biasa pembahasan kita terkait dengan sensasi jilbab pinangki ini, Prof. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada puan dan tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat di soal ya pinangki yang lepas jilbab usai bebas dari penjara. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke, baik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.